Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bunda? Ya, semoga Bunda dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam sesi video kali ini saya akan mengupas pertanyaan yang masuk di WA saya Bun, yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Ya, oke, untuk pertanyaannya nanti akan dibacakan Mbak Karina. Baik, terima kasih ya Mbak Novi ya. Langsung aja saya bacakan WA yang masuk dari klien. Mbak Novi, saya Nelly dari Bandung. Mbak, saya tuh heran, kok bisa ya dalam keluarga yang normal terjadi perselingkuhan? Padahal saya merasa suami saya tuh baik, romantis, di rumah juga gak sering cekcok. Tapi kok baru-baru ini dia kepergok selingkuh? Gimana ya Mbak ya solusinya? Ya, oke, baik. Seringkali kita menganggap perselingkuhan itu terjadi akibat karena pribadi suami sedang bermasalah atau suami minim kedewasaan emosional. Padahal nggak gitu. Perselingkuhan itu tak selalu terjadi karena masalah personal. Loh kok bisa Mbak? Iya, bahkan ada 4 alasan suami yang terlihat baik-baik namun masih ada niatan untuk selingkuh. Ya, menurut Esther Perel dalam bukunya The State of Affairs, yaitu yang pertama Bun, karena ia berusaha mencari jati diri atau bagian dirinya yang belum diketahui melalui perselingkuhan. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena terpikat godaan pelanggaran atau dosa. Adanya ketertarikan plus tantangan bisa memicu rangsangan untuk selingkuh. Kemudian rasa penasaran. Rasa penasaran menjalani kehidupan yang berbeda dari yang sekarang. Bisa juga jadi pemicu perselingkuhan loh Bon. Kemudian yang terakhir, selingkuh bisa jadi bentuk eksplorasi emosi. Biasanya pria yang lebih rentan mengalami ini karena seringkali pria diajarkan untuk menekan perasaannya yang dirasakannya, sehingga selingkuh menjadi pelampiasannya. Oke, terus yang pertanyaan kedua adalah, selingkuh itu bakat atau pengaruh lingkungan ya Mbak ya? Oke, bisa jadi karena suami memang memiliki bakat, bisa jadi karena awalnya tidak memiliki bakat selingkuh, tapi karena lingkungannya hobi selingkuh, jadi suami bisa terpengaruh untuk ikut selingkuh. Dan bahkan bisa jadi karena keduanya, suami sudah memiliki bakat selingkuh dan bakat selingkuhnya akan lebih terasah karena terdorong oleh lingkungannya. Ya, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berselingkuh. Di antaranya, yang pertama, komitmen yang rendah dalam hubungan. Kemudian yang kedua, penurunan kepuasan seksual. Yang ketiga, karakter kepribadian tertentu. Yang keempat, toleransi atau perilaku permisif alias terbuka akan berhubungan seks atau ketidaksetiaan. Kemudian adanya norma atau budaya yang mendukung ketidaksetiaan. Kemudian yang terakhir, walau belum teruji pasti, tapi ada kecenderungan selingkuh ketika pasangan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, penghasilan tinggi, atau bekerja, sementara yang lain tidak. Oke, lanjut. Mungkin nggak sih Mbak perselingkuhan itu bisa kembali terulang? Ya, oke. Menurut penelitian Knopf et al. Di Amerika Serikat, mereka yang pernah melakukan selingkuh punya resiko 3 hingga 4 kali lipat untuk kembali melakukan perselingkuhan. Lalu gimana dong Mbak? Kita kan mengembalikan kepercayaan kepada pasangan itu kan sulit ya Mbak. Itu gimana nih cara membangun kepercayaan kepada suami? Oke, komitmen dan kepercayaan adalah kunci utama dalam suatu hubungan. Ya memang sih ya, setelah terjadi perselingkuhan akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Tapi, waktu bisa perlahan menyembuhkan. Caranya dengan saling memahami, memberi jarak dan waktu hingga pasangan bisa membuktikan penyesalannya dan membuat hubungan kembali baik. Terus, apakah suami yang bakat selingkuh itu bisa sembuh dari perselingkuhan, Mbak? Bismillah, kalau saya meyakini dalam konsep Islam, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolak-balikan hati hambanya. Tentu suami yang memiliki bakat selingkuh bisa saja sembuh. Besi saja yang keras bisa lunak, ya kan? Ya, apalagi ini hati manusia. Untuk mengendalikan hati suami itu Bunda butuh ikhtiar yang ekstra. Tidak serta-merta hanya berpasrah dan berpangku tangan saja alias terima beres. Ya, tentu Bunda perlu lakukan ikhtiar, seperti Bunda bisa melakukan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang. Nah, supaya rumah tangga kita bisa aman dan nyaman tanpa adanya perselingkuhan, coba bangun emosi melalui interaksi. Terbuka dengan pasangan agar segala hal ketidaknyamanan dan kenyamanan yang diinginkan.
akan membuat komunikasi ini berjalan dengan lebih baik. Tak perlu sungkan mengatakan kalau kita butuh perhatian lebih, atau sekedar kembali kencan untuk meningkatkan percikan cinta, Bun. Ya, begitu pula pasangan. Kalau ia ingin eksplorasi ranjang, layani semaksimal mungkin buat suami Bunda. Ditakutkan jika suami tidak merasa puas dengan pelayanan Bunda, suami akan terus eksplor fantasi ranjang dengan wanita lain. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai seorang istri bisa membantu suami menekan godaan perselingkuhan tersebut, sehingga suami lebih gampang menjaga kesetiaannya. Dengan cara apa? Ya, Bunda bisa dalami suami Bunda lagi. Suami Bunda itu suka diperlakukan seperti apa? Nah, mungkin Bunda bisa ubah sikap Bunda, pelayanan Bunda. Bunda bikin suami supaya Bunda itu sangat nyaman dan ketergantungan dengan Bunda. Dan jangan lupa tetap perbaiki kualitas hubungan Bunda dengan Allah. Bunda bisa berzikir menggunakan wasilah tasbih karomah Al-Madinah dari saya, supaya Allah lebih menjaga kesetiaan suami Bunda. Oh, jadi begitu ya Mbak ya. Ya udah, semoga jawaban dari Mbak Novi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin.